Ya, lanjut. Jadi untuk mengobati kita mesti melihat kondisi tadi ya. Hipertensinya kayak apa? Hipertensinya masih tahap 1, tahap 2, atau sudah krisis ya. Jadi keparahannya kayak apa? Nanti akan disesuaikan dengan kondisi dulu. Karena kalau tidak sesuai kan tentunya penurunan tekanan darahnya nggak akan tercapai ya yang diharapkan gitu ya. Sementara tadi dengan tekanan darah yang tinggi ya mungkin bisa merusak organ, jadi kita mesti melihat menyesuaikan kondisi. Terus ada mungkin ada obat-obat yang tadi ya memang dipakai oleh si pasien. Jadi oh ya dia lagi rematik pakai dexamethasone, makanya mungkin agak lama ya. Ada faktor yang memang membuat tadi ada faktor yang meningkatkan tekanan darah ya. Ya, mungkin bisa dihentikan dulu, misalnya mengurangi tadi peningkatan tekanan darah akibat penggunaan obat saya. Terus ada efek-efek samping mungkin ya. Kita akan melihat resiko-resiko dari obat-obat tadi. Mungkin ya ada kondisi yang memang kita harus hindari efek samping tadi. Jadi kadang dalam memilih kita mesti ya tidak serta merta oh pakai ini kita harus lihat kondisi pasiennya kayak apa ya. Ya, gangguan apa misalnya. Nah kita akan sesuaikan supaya tidak makin parah misalnya ya pada kondisi gangguan organ tertentu. Terus ada komplikasi juga. Jadi misal, oh ini punya riwayat asma, kita nggak bisa pakai beta blocker propranolol misalnya ya. Kita harus pilih yang lebih selektif ya, ke beta 1 saja. Karena kalau beta 2 di blok, beta 2 aktif ke paru-paru ya, memicu asma, serangan asma. Jadi kita tidak boleh juga apa ya istilahnya sembarangan lah memilih ya. Melihat faktor-faktor lain yang bisa dipicu ya oleh penggunaan obat tadi. Terus harga, jadi biasanya memang jadi satu pertimbangan juga ya karena terapi hipertensi kan jangka panjang, jadi akan berhitung dengan biaya ya. Nah, tadi untuk lifestyle jadi gaya hidup ya, tadi mengurangi garam, mengurangi alkohol, melakukan tadi olahraga, penurunan berat badan, ya aktivitas fisik yang meningkat gitu ya supaya tadi tidak obesitas misalnya. Rokok atau stres misalnya itu bisa di apa ya diubah lah istilahnya sehingga kita bisa meniadakan faktor-faktor yang dari tubuh kita sendiri gitu. Nanti dari sisi yang lain kita bisa gunakan obat gitu ya. Nah tadi obat-obat ini kita akan melihat apakah ada faktor komplikasi atau tidak. Kalau belum ada komplikasi ya kita lihat oh ya ini tahap 1, oh ini tahap 2, oh ini krisis ya. Di- eh, kita sesuaikan pilihannya. Di tahap 1 banyaknya masih banyak pilihan. Tadi ada kayak penggunaan diuretik. Jadi kalau apa ya, tadi kan faktor curah jantung ya berhubungan dengan banyak tidaknya cairan dalam plasma ya. Jadi kalau kita bisa buang cairan-cairan itu setinggi mungkin, curah jantung jadi bisa diturunkan sehingga tekanan darah bisa diturunkan. Maka bisa digunakan diuretika. Dulu kita bahas, sudah pernah bahas ya di farmakodinamika ya. Ada diuretika tiasid, itu ada namanya hidrokhlorothiazida, mungkin banyak dipakai oleh orang-orang pada yang hipertensi masih kisaran sampai 100 berapa, 40, 160 lah gitu ya, ACT atau hidrokhlorothiazid. Lalu tadi captopril, enalapril, lisinopril, atau tadi yang hambatannya langsung di reseptor angiotensin. Jadi kalau angiotensin sudah terbentuk, kan dia bisa aktivasi pembuluh darah misalnya, atau aktivasi ke aldosteron, aktivasi kemana ya. Nah, untuk bisa mengaktifasi pembuluh darah kan juga dia harus nempel di reseptor atau tempat kerja obat ya. Nah,
akibat kerja dari senyawa maksudnya. Nah, untuk bisa nempel di situ, tentunya ada ikatan senyawa yang tadi angiotensin 2 dengan reseptor angiotensinnya, gitu ya. Nah, kita ada gunakan obat namanya pemblok angiotensin, angiotensin reseptor blocker, itu ARB namanya ya, angiotensin reseptor blocker. Itu ada valsartan, losartan, candesartan, itu bisa dipakai. Terus tadi ke aktivitas beta tadi ya, ke pembuluh darah bisa, di, kalau alfa itu alpha blocker, kalau tadi beta beta blocker. Tapi tadi ada yang selektif, secara selektif ke jantung saja, ada yang memang tidak selektif. Nah, kalau tidak ada masalah dengan gangguan di paru-paru kayak asma gitu ya, nggak masalah untuk kita gunakan yang non selektif, beta blocker non selektif. Terus tadi antagonis kalsium atau kalsium channel blocker, CA channel blocker, CCB ya, CCB, CA channel blocker atau antagonis kalsium. Jadi diltiazem, verapamil, nifedipin, amlodipin ya, di situ. Atau mungkin kombinasi dari obat-obat tadi. Tergantung dari mungkin ya efektivitasnya ya. Kalau dipakai satu belum efektif bisa juga kombinasi. Tapi biasanya kombinasi itu kalau sudah di tahap 2 rata-rata. Jadi obat-obat yang tadi digunakan di tahap satu pada tahap 2 sering diberikan sebagai kombinasi, misalnya hidroklorotiazid atau HCT dengan captopril atau hidroklorotiazid dengan valsartan atau candesartan itu ya dikombinasikan. Tapi tidak kita kombinasi kayak valsartan atau candesartan dengan captopril enggak. Jadi itu bukan kombinasi yang biasanya efektif atau bagus ya. Jadi di sini juga kombinasi juga harus diatur-atur sedemikian rupa sehingga memberikan efektivitas yang lebih baik. Kalau ada komplikasi, berarti kita harus melihat faktor penyakit komplikasinya apa. Misalnya ini contoh gangguan jantung ya, gagal jantung misalnya. Nah itu kita disarankan menggunakan diuretik dulu atau AC inhibitor kayak captopril. Jadi itu lebih bagus ya dibanding kalau kita menggunakan obat yang lain. Nah, obat yang lain bisa dipilih kalau obat pertama ini mungkin tidak jalan istilahnya, tidak efektif, baru pindah ke beta blocker atau ganti dengan ARB atau pemblok aldosterone. Contoh yang lain, diabetes. Diabetes bagus kalau penggunaan antihipertensinya tadi captopril, lisinopril, atau mungkin tadi kandesartan, valsartan, ya itu lebih baik daripada menggunakan obat yang lain. Mungkin kalau ini tidak jalan, baru pindah ke diuretik atau ke beta blocker atau kalsium antagonis. Contohnya gitu ya. Jadi gagal ginjal tadi sama ya di diabetes angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE inhibitor, atau lisinopril atau ARB. Jadi obat-obat ini termasuk obat yang memberikan apa ya perlindungan ke ginjal, nefroprotektif. Jadi dia ketika ginjal memang bermasalah, terganggu, penggunaan obat ini tidak memperparah keadaan ginjal. Ya, jadi dia malah memproteksi agar ginjal tidak makin rusak. Ya, terus stroke, kita pilihannya diuretik atau penghambat ACE tadi ya, ada captopril dan sebagainya, mencegah stroke. Di contoh-contohnya begitu. Jadi ada aturan mainnya lah sebenarnya ya. Jadi tidak sembarang kita bisa gunakan apa obat. Jadi kalau ada komplikasi ya makin makin berat ya, karena pilihannya makin terbatasi gitu. Jadi misalnya orang sudah punya diabetes, punya stroke, sudah ya keterbatasan penggunaan ini semakin ini, jadi makin sulit ya milihnya istilahnya. Yang tadi pilihannya cukup banyak, jadi terbatas. Apalagi punya macam-macam komplikasi. Terus ini tadi ya kerja-kerja obat tadi ya di pengobatan ACE, pemblok di angiotensin reseptor blocker,
ya, terus di blok beta, beta satu, beta 2, lalu antagonis kalsium, ya, dan seterusnya. Itu kira-kira tempat ini yang diuretik pada ginjal, menghambat retensi natrium, mengurangi retensi cairan tubuh, sehingga tadi mengurangi volume plasma, mengurangi curah jantung, dan seterusnya ya. Aldosteron antagonis juga bisa ya, ini diuretik yang apa ya, kayak hemat kalium lah istilahnya. Di sini bisa dipakai juga untuk mengurangi tadi ya sama retensi natrium dan sebagainya. Ya, ini tadi contoh-contohnya untuk obat diuretik untuk membuang banyak. Jadi dengan apa mengurangi retensi, mengurangi penahanan eh, ke dalam darah itu akan berarti menumpukan natrium di dalam cairan di dalam tubulus ginjal. Ketika natrium tinggi di dalam tubulus ginjal, tekanan osmosis tinggi ya. Jadi sekarang kebalik, tekanan osmosisnya tinggi justru di tubulus ginjal. Eh, Darah yang mungkin tadi tekanan tinggi karena volume plasma tinggi, sekarang menggerakkan malah cairan itu diarahkan ke tubulus ginjal. Jadi tadi akan mengurangi curah jantung ya karena cairan sekarang terbuang melalui ginjal dan terbuang lewat urin. Orang banyak berkemih, tapi dengan dampak tadi volume plasma turun, curah jantung turun, karena darah turun. Ya. Jadi efektif untuk menurunkan. Ya. Ini contoh-contohnya ada dari kelompok tiasida, ada hiperklotiasida, ada dari lengkung atau loop Henle, Hansa Henle ya. Kalau ginjal itu kan nefron ada tubulus proksimal, lengkung Henle atau loop ya, lalu tubulus distal ya. Jadi itu ada tempat-tempatnya. Jadi kalau diasid ada di habatnya di tubulus distal. Kalau furosemid ada di lengkungan atau di loop ya. Ada kelompok diasid, ada kelompok loop. Lalu yang tadi antagonis aldosteron, ada yang hemat kalium ya di tubulus setelah distal itu ada tubula contortus dan sebagainya. Penggunaan biasanya sekali, jadi ya karena urinasi ya kaitannya kalau orang malam-malam dikasih diuretik bolak-balik pipis ya, kencing lagi gitu. Jadi malah nggak bisa istirahat. Jadi biasanya diberikan pagi ya supaya tidak mengganggu istirahatnya. Ya ada yang 2 kali, ada yang sekali, tapi mungkin pada kondisi tertentu ya. Terus ini yang tadi ya biasa diberikan pagi hari menghindari nocturnal diuresis, diuresis pada malam hari ya. Ya sering terjadi hipokalemia ya karena yang dibuang tidak hanya natrium, jadi ada kalium juga biasanya menjadi faktor yang berkurang ya juga terjadi hipokalemia. Hipokalemia itu eh, ya risiko juga karena yang namanya elektrolit itu mesti seimbang ya sebetulnya. Kalau kayak otot jantung dia perlu kalium contohnya. Itu untuk relaksasi ya. Pas ada jantung relaksasi, pengisian darah itu dia harus diposisikan butuh banyak kalium. Nah, kalau misalnya kalium rendah, kurang ya tadi faktor relaksasinya jadi apa ya kecil gitu ya. Tidak tidak full bisa relaksasi, mungkin pengisian juga mungkin bermasalah juga ya. Jadi penting sekali menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh ya untuk mengatur tadi banyak hal termasuk aktivitas di jantung sendiri. Ini sementara efek-efeknya banyak ya, hipomagnesia juga, hiperkalsemia, kalsiumnya meningkat, hiperurikemia, ya, lain-lain.
Tapi biasanya efek-efek samping apa ya mungkin saat-saat penggunaan yang tidak sesuai dosis bisa mungkin terlalu tinggi ya. Jadi kita mesti mungkin ngatur sebaik mungkin ya, misalnya eh, apa ya kalau mungkin misalnya memang terjadi masalah ya kita coba untuk seimbangkan dengan diuretik hemat kalium tadi. Jadi contoh ya penggunaan dosis rendah jarang menyebabkan gangguan tadi. Terus yang lebih kuat diuretik loop ini lebih kuat daripada diasid. Ini memang di loop ini apa ya banyak misalnya yang diganggu misalnya ya. Jadi kekuatannya lebih tinggi. Jadi biasanya dipakai kalau kayak gagal jantung ya misal terus udem ya ada banyak timbunan-timbunan cairan di beberapa tempat yang akan bisa terbuang oleh loop diuretik kayak furosemid contohnya ya. Sama tadi berikannya pagi hari. Kalau kecuali kalau orangnya di kateter ya, jadi nggak masalah mau diberikan pagi atau malam karena kondisi mungkin pembuangan harus jalan terus, misalnya ya. Misalnya ada sudah asites, sirosis hepatik, dan numpuk kayak orang hamil gitu ya, buangnya harus pagi siang pagi malam itu jalan semua. Jadi akan di biasa dikateterisasi supaya urinnya tertampung terus ya. Jadi mau diberikan pagi malam nggak masalah. Tapi kalau dia hanya apa ya mungkin ya, kondisi biasa di rumah, perawatan di rumah ya sebaiknya pagi saja. Yang tadi diuretik hemat kalium eh, menyeimbangkan tadi ya biasanya penggunaan diuretik kuat tiasida atau diuretik loop tadi ya itu seringkali ketika sudah terjadi kondisi atau mencegah kondisi hipokalemia dia akan diberikan sebagai kombinasi untuk mengurangi risiko hipokalemia. Sama dengan yang antagonis aldosteron juga. Terus tadi dari kelompok penghambat angiotensin ada apa, apopril, lisinopril ya, tadi cara kerjanya begitu. Ini sering memberikan hambatan karena ada hambatan pada bradikinin, membuat batuk, ya, rangsangan batuk, tapi bukan batuk berdahak, batuk kering. Jadi, bisa kalau bermasalah biasanya kita alihkan ke ARB, pemblok angiotensin reseptor. Di angiotensin ada satu bloker ya, anisatan, valsartan itu tidak dampaknya tidak ke sini. Itu ini contoh-contoh obatnya, kaptopril, enalapril, lisinopril, dan sebagainya. Terus kadang-kadang diberikan kalau apa ya sering tadi dikombinasi ya pada tahap 2 ya. Kita tidak berikan bersama-sama pagi-pagi semua biasanya ya. Karena kalau pagi semua turunnya terlalu drastis, hipotensi ya. Jadi kita mencoba mengurangi risiko itu dengan memberikan yang satu pagi, satu malam, gitu, supaya tidak risiko pada turun sampai hipotensi. Ini contoh ya, kemudian yang ARB tadi, angiotensin reseptor blocker, tadi membloknya sudah pada aktivitas di reseptor ya. Jadi sudah ada pembentukan angiotensin yang sudah lepas, siap bekerja di reseptor tapi diblok. Tapi dia tidak mau menghambat tadi perurean bradikinin sehingga tidak berdampak pada respon batuk. Tapi ini efek sampingnya ada hipotensi saat-saat apa ya dari tidur ke berdiri atau duduk ke berdiri, hipotensi ortostatik, ada hiperkalemia. Nah ini malah justru dari ini muncul hiperkalemia ya kayak ACE tadi juga hiperkalemia malah. Jadi ya inilah pentingnya apa ya kalau orang-orang yang ya karena mereka kan jangka panjang pakainya ya. Jadi mungkin perlu kontrolnya supaya ketika ada penggunaan jangka panjang dampak-dampak efek samping kayak tadi misal ada hipokalemia, ada hiperkalemia itu bisa dikendalikan
supaya tidak menjadi masalah lain gitu ya. Karena juga tadi betapa penting untuk mengatur keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Ya, saraf-saraf juga butuh kalium juga ya. Jadi tidak hanya obat jantung, jadi banyak sekali yang membutuhkan ya entah natrium, kalium, kalsium, dan elektrolit lain. Itu kira-kira. Ini tadi yang contoh dari losartan, kandesartan, irbesartan, ya valsartan. Kemudian yang beta blocker ini tadi ada yang beta satu, eh, blok beta satu selektif, atau juga yang tidak. Nah, ini yang tadi yang tidak selektif kalau orang-orang tidak ada masalah dengan gangguan-gangguan di paru ya seperti asma, tidak ada masalah untuk menggunakan yang non selektif. Tapi kalau yang eh, apa ada masalah kita gunakan yang selektif. Yang selektif ada atenolol, bisoprolol, metoprolol. Kalau yang non tadi ada propranolol, imolol, dan dolol ya. Eh, ada yang kelompok yang tidak mereduksi cardiac output di sini itu dari beberapa obat acebutolol dan seterusnya. Terus tadi C penghambat kalsium atau kalsium blocker atau kalsium channel blocker. Jadi ketika aktivitas adrenergik naik, biasanya ada rangsangan-rangsangan lanjut untuk mengaktifasi saluran ion kalsium di otot jantung. Nah, ini bisa kita hambat dengan CA channel blocker. Jadi ada kalsium terganggu, aktivitas peningkatan kontraktilitas jantung juga bisa diturunkan gitu ya, sehingga menurunkan resiko tekanan darah. Nah, ini contohnya ada yang kelompok hidropiridin, niswedipin, amlodipin, ekardipin, ada yang non. Ini ada diltiazem, verapamil ya. Terus tadi ada pemblok alfa, ya prazosin, doxazosin, eh, ada agonis alfa 2 bukan antagonis tapi ke agonis. Jadi secara sentral, rangsangan di alfa 2 di otak itu malah menurunkan tekanan darah. Itu klonidin, methyldopa. Vasodilator tadi ya ada yang eh, blocker apa ya eh, kelompok-kelompok yang mengandung nitrit misalnya bisa juga ya. Tadi di pembuluh darah perifer di blok supaya tidak terjadi vasokonstriksi. Terus yang ke arah agonis alfa 2 di pusat, sistem saraf pusat, situ ada rangsangan di otak untuk rangsangan di adrenergic alfa, terutama alfa 2. Itu akan mengurangi tekanan darah. Serpin, ada lagi ya, mengurangi norepinefrin. Jadi karena ini kan neurotransmitternya adrenergic ya tadi, noradrenalin atau norepinefrin. Jadi kalau itu bisa dikurangi, aktivitas bisa diturunkan. Terus tadi vasodilator. Ya, oke. Mungkin itu eh, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke stroke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo, ada apa yang mau bertanya? Kalau belum saya teruskan aja dulu ya di ke stroke. Ini salah satu tadi gangguan mungkin bentuk komplikasi ya yang berlanjut akibat eh, peningkatan tekanan darah yang tadi tinggi ya. Sini dikatakan stroke dari definisi WHO adalah tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat ya dari gangguan fungsi otak. Ada satu area saja lokal atau di global. Jadi bisa di satu tempat tertentu saja atau mungkin secara menyeluruh karena mungkin tadi ya ya tidak ada suplai darah atau mungkin memang ya bisa karena faktor sumbatan, faktor pecah.
atau faktor yang lain ya. Eh, Dia gejala biasanya ada yang sampai sehari atau 24 jam atau kadang bahkan lebih ya. Juga bisa menyebabkan kematian tanpa ada sebab lain. Ini banyak ya menjadi faktor pemicu kematian ya. Begitu serangan ya sudah karena fungsi skalanya kan di otak ya. Begitu di sana sudah ada gangguan ya sudah aktivitas sudah tidak jalan lagi gitu ya. Pengendalian sudah berhenti istilahnya. Ini kondisi-kondisi ya, ya masih tinggi lah maksudnya di dalam di kita pun masih tinggi. Yang lebih banyak kejadian adalah stroke iskemik ya oleh faktor sumbatan tadi mungkin faktor gumpalan darah atau mungkin faktor disebut trombosis atau emboli ya. Sebenarnya pembuluh darah menyempit karena faktor apa ya kolesterol juga bisa saja sih. Bisa saja mungkin tapi lebih banyak ada faktor gumpalan-gumpalan yang muncul ya di situ buat faktor iskemia gitu. Terus yang sisanya lebih kecil sampai 20% itu adalah apa, pecah pembuluh darah ya, baik di intracerebral atau di subarachnoid. Ya, jadi ada tempat-tempat di area apa ya otak yang karena tekanan yang terlalu tinggi ya dia pecah stroke hemorrhage. Nah, dalam kondisi mungkin tadi gangguan-gangguan sumbatan atau apa ya faktor aterosklerosis, penyempitan ya yang berlangsung membuat aliran darah ke otak menjadi menurun. Dan selagi aliran itu masih di kisaran 55 mililiter per 100 gram per menit, itu masih masih bagus lah ya. Begitu sudah di bawahnya, eh, sudah kehilangan banyak aktivitas ya. Misalnya sampai 20 atau 30 mililiter itu sudah kehilangan aktivitas elektriknya. Jadi fungsi-fungsi sudah mulai menurun, apalagi sudah di bawah 20 itu sudah menyebabkan kematian di saraf. Hmm, hmm. Ya, ini mungkin faktor-faktor yang lain ya, ada iskemia di penumbra, ada. Nah, jadi intinya eh, selagi kita masih bisa mengalirkan darah dengan kondisi yang masih di atas 30 lah ya, itu masih memungkinkan untuk memulihkan asal mungkin sudah tidak terlalu berkepanjangan misalnya masih dalam hitungan waktu yang masih bagus lah antara 2 sampai 3 jam atau 2 sampai 4 jam. Jadi kalau orang-orang sudah terlambat gitu ya penanganan sudah lewat dari 3 jam sudah tidak ada ini lagi fungsi jadi fungsi sudah kadang-kadang sudah rusak karena sudah terlalu lama tidak teraliri darah. Jadi pada saat serangan akut jadi suatu gangguan atau sindrom klinik ada defisit atau penurunan di terutama area vokal ya area tertentu dari cerebral yang berlangsung sangat cepat. Situ bisa juga kalau mungkin keberlangsungannya bisa di atas 24 jam ya akan menyebabkan kematian. Jadi mungkin di sini apa ya kedaruratan pertolongan segera itu sangat dibutuhkan. Jadi secepat mungkin lah, makin cepat mendapat pertolongan, pengembalian aliran darah ke otak akan makin bisa diselamatkan. Eh, Bisa mungkin selamat, tapi ada organ yang sudah terlanjur tidak apa ya, akan ada area otak yang sudah tidak terlanjur tersuplai cukup lama bisa saja ya. Jadi bisa saja orangnya masih hidup, tapi fungsi-fungsi sudah nggak berjalan lagi karena sudah ada kerusakan. Nah ini kecepatan pemberian atau penanganan obat itu sangat diperlukan. Ya, karena tadi ya otak itu suatu organ pengaturan ya, yang mengatur fungsi, mengatur macam-macam. Jadi begitu area tadi tidak
hidup tidak teraliri darah dengan baik karena darah membawa banyak macam ya ya oksigen ya nutrisi itu ya. Jadi akan menghidupkan saraf-saraf yang masih ada di otak tadi. Tapi kalau sudah tidak berjalan suplainya ya sudah kematian. Ya, akhirnya ya tadi ada mungkin area yang sudah tidak berfungsi lagi sehingga pengaturan sudah tidak berjalan lagi. Misal kayak fungsi gerak organ otak bagian kiri, bagian kanan yang bermasalah contohnya ya. Jadi Jadi pada penderita-penderita yang katakan terselamatkan, kadang sudah mengalami gangguan. Ya, jadi sudah tidak, ya tetap aja ketidaknormalan sudah muncul ya. Misalnya kayak lemah otot di wajah, jadi sudah tidak apa ya, ekspresi kayak gitu ya, atau ekspresi sudah tidak, atau lebih sulit dilakukan ya. Kalau kita kan masih bisa ya mengatur-ngatur gitu anggota di bagian wajah kita, mau ngatur ekspresi senyum atau ekspresi apa. Nah, mereka sudah kesulitan. Juga anggota gerak tangan, kaki itu ya, terus bicara juga itu yang banyak terjadi. Jadi walaupun mereka selamat, biasanya sudah ada gangguan-gangguan di sini yang lebih menonjol kan misalnya. Terus ada gangguan lain di motorik atau sensorik, lapang pandang, ini sudah tidak normal lagi ya melihat objek. Eh, ini kerusakannya macam-macam ya tergantung dari lama tidaknya tadi. Terus pendengaran, eh, emosi, kognitif juga ya sudah bermasalah. Jadi betapa pentingnya ya karena otak itu adalah organ utama pengendali dalam tubuh kita. Begitu tidak berjalan suplai darah dengan baik ya sudah. Ini beberapa ini ya gangguan di otak yang belahan kiri. Nanti ada beberapa apa ya, gangguan ya afasia, hemiparesis, fungsi sensoris sisi kanan, ya, kiri tadi ngatur ke kanan ya, sebaliknya kanan ngatur ke kiri gitu, dan lain-lainnya. Ada bisa lihat di sini dengan apa penjelasan-penjelasan definisi dan ya, ini apa sih apa ya kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, misalnya tadi disartria, pelemahan otot untuk bicara, jadi sulit ngatur ya untuk eh, ngomong dengan baik misalnya ya dan lain-lainnya. Jadi Anda bisa tanya sendiri. Terus ataksia, ya ketidaknormalan pada fungsi berjalan, diplopia, eh, melihat objek ganda, ya, osilopsia, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang akan muncul tadi ya berkaitan dengan gangguan di luar tadi pada fungsi gerak, fungsi anggota apa ya, mimik wajah gitu ya, otot-otot wajah, sama bicara. Di luar itu masih ada contoh seperti ini. Nah, tadi ada stroke, ada iskemik, ada hemorrhagic ya. Yang lebih banyak tadi pada iskemik. Kemudian yang hemorrhagic hanya sekitar 20% saja. Nah, ini istilah-istilahnya nanti silakan dibaca juga. Tadi ada pendarahan di mana, ada ICH, ada SAH, ada IPH. Jadi pendarahan itu bermacam-macam tempatnya. Nah, nanti ada mengarah ke wilayah otak yang tertentu lah ya, yang memang ngaturnya juga nanti beragam gitu. Terus kalau yang iskemik itu ada yang PIA, RIND, ya, dan lain-lain. Jadi kalau TIA biasanya masih lebih ringan dari kecenderungan apa ya, eh, gejala hilang itu akan lebih bisa ya diharapkan itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi kalau yang RIND akan lebih berat, bisa sampai gangguan itu muncul sampai 1 minggu lebih. Memang tidak lebih dari 1 minggu. Nanti ada tahapan-tahapan yang lain. Nah ini ya, tadi resiko ya bisa dari lipid, bisa dari memang gumpalan darah, dari hipertensi ya. Yang intinya akan merusak endotel, lama-lama juga ya di mana ada pembuluh darah,
Ya organ-organ tadi akan, ya, terutama yang tadi ngarah di otak. Jadi plak, ya, terjadi dari plak, lalu penebalan, penyempit, suplai darah turun, defisit ya. Nah, dia tadi defisit ke saraf-saraf, saraf-saraf mulai kan dan kematian. Ya kalau sudah mau kematian ya sudah tidak ada fungsi lagi. Ya, ini contoh ya. Di bawah tadi faktor-faktor penyumbat ini bisa macam-macam, bisa dari faktor lipid, bisa dari gumpalan tadi ya. Ini resiko-resiko ya, mungkin bisa dibaca saja. Eh, yang utama tadi resiko hipertensi tadi ya. Jadi betapa penting kita mengendalikan tekanan darah. Jadi kalau sudah ada kondisi hipertensi, kita biarkan ya. Kadang-kadang memang orang tidak merasakan, saya tidak merasa tekanan darah saya ya ketika mungkin tekanan darah 150 itu kadang-kadang nggak terasa ya. Banyak yang tidak merasakan itu ya. Tapi tanpa sadar itu sudah merusak ke organ karena sudah berjalan lama tanpa sadar. Kita tidak ada penanganan ya, kita sendiri nggak ada penanganan. Karena nggak dirasakan, jadi malah jadi nanti tahu-tahu komplikasi yang tadi terjadi ya, atau stroke atau apa ya. Jadi ya, istilahnya begitu. Jadi eh, memang penting ya melakukan kontrol lebih rutin, cek rutin tekanan darah, mungkin gula darah dan sebagainya, karena ya dari sinilah apa ya kita bisa waspadai ya ada risiko-risiko yang bakalan terjadi gitu. Terus memang ada kelainan pada jantung sendiri, mungkin orang memang punya kelainan, ada juga ya fibrilasi atrium misalnya, ya mungkin bisa datang dari hipertensi, mungkin memang ada kelainan sendiri, ya, bisa saja. Terus faktor-faktor lain, rokok, gangguan lipid tadi ya, orang hiperlipidemia, hiperkolesterol, hipertrigliserid, atau dua-duanya kombinasi ya, itu bisa saja juga. Obesitas, kurang olahraga, dan sebagainya. Eh, Terus tadi apa alkohol juga ya, atau penyalahgunaan obat juga bisa saja. Nah ini tadi tahapan-tahapan awal tadi masih ada TIA dan ischemic attack yang tadi hanya sekitar 24 jam, gejala hilang. Terus ada yang sudah berlanjut lebih berat tadi RIND, reversible ischemic neurological deficit. Sudah lebih dari 24 jam ya sampai 1 minggu tadi ya gejalanya. Lalu sudah pada tahapan progres, stroke progres ya, jadi sudah mengarah pada menuju ke stroke yang sebenarnya istilahnya. Jadi sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya, hal-hal kayak gini sudah mulai ada tanda-tanda. Nah, itu kalau ini ya diwaspadai sehingga kita bisa mencegah lebih dini. Oke, ini tadi ya dengan ada banyak resiko ya, ada memang faktor penggunaan obat atau mungkin ada memang ada kelainan, ada tumor, ada aneurism dan sebagainya itu akan lebih berpotensi pada micu adanya stroke tadi. Jadi ya tadi dikaitkan dengan tekanan darah yang tinggi tadi akan mengakibatkan biasanya pecahnya pembuluh darah. Nah, pada orang-orang yang masih cukup muda, ya usia masih relatif lah 30 atau 20-an, 30 itu elastisitas pembuluh darah itu sudah ya masih masih bagus lah ya. Beda dengan orang-orang yang sudah lanjut. Jadi ketika pada posisi lanjut usia dengan elastisitas pembuluh darah yang sudah tidak cukup bagus lagi, tekanan darah mungkin juga tidak terkontrol tinggi, nah, ini bisa menyebabkan pecah tadi ya. Nah itu makanya
penting ya untuk menjaga tadi entah sisi apa ya, ya faktor banyak hal lah, nutrisi, apa ya, misalnya proteksi-proteksi yang mungkin kita sudah lakukan sejak muda, ya, misalnya, sehingga lebih menyehatkan kondisi pembuluh darah kita atau ya kondisi tekanan darah juga segala macamnya ya kita akan bisa melakukan pencegahan dari dini sejak dini ya sejak kita muda itu akan lebih baik ya untuk menghindari resiko-resiko seperti ini. Ini ada gejala-gejala, ada nyeri di kepala, muntah, udim atau pembengkakan di papila, di nantinya ya karena apa ya ketika pecah kan cairan itu akan lama-lama menimbun ya di otak kita. Itu ada kondisi-kondisi yang bisa dialami. Nah, kalau pada pendarahan tadi yang di area subarachnoid, ada gejala yang mengarah di ini ada kaku kuduk, tanda kernik, ada tanda Brudzinski, ada beberapa tanda ya. Anda mungkin lebih paham ya, ada refleksi leher, itu Brudzinski, ada tanda kernik itu posisi berbaring, ada tungkai, pemeriksaan di tungkai ya, dicek fleksi, fleksi di sendi panggul. Saya malah kurang paham kayak gini-gini. Nah, itu mengarahkan pada, oh ini memang ada pendarahan di wilayah ini gitu ya. Itu bisa dicek dari situ. Tadi aneurisme itu adalah pembengkakan atau penonjolan pada dinding pembuluh darah di arteri. Nah, yang paling sering di arteri yang eh, di batang, di pembuluh darah otak. Ada cara-cara diagnosisnya dilakukan dengan ada namanya Siri-Reds Stroke Score SS. Ya. Dari melihat derajat kesadaran, jadi kadang-kadang mungkin keterbatasan tempat apa ya kayak puskesmas atau apa nggak ada CT scan, nggak ada apa ya, itu yang bisa dilakukan yang ini kesadarannya seberapa tinggi. Jadi faktor ya kita hitung muntah berapa, sakit kepala, tekanan darah, diastol berapa, ateroma berapa, nanti dihitung dari situ ada skor. Kalau skornya kurang dari satu, kemungkinan ini adalah stroke ischemic. Kalau skornya di atas satu, kemungkinan adalah stroke hemorrhagic. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi kita bisa menilai dari eh, kondisi pasien saja tanpa eh, apa ya menggunakan alat-alat ya istilahnya yang mungkin kadang-kadang tidak dimiliki gitu ya. Atau ada namanya algoritma Gajah Mada. Sama juga ya melihat gimana penurunan kesadaran, nyeri kepala, refleks Babinski dan sebagainya. Jadi bisa dinilai mana yang hemorrhagic, mana yang iskemik. Nah ini kalau memang eh, apa ya alat-alat lengkap di rumah sakit ya bisa kita cek. Oh iya betul lewat CT scan ada ya pendarahan atau penyumbatan di situ itu bisa dilihat. Kemudian ada lewat magnetic resonance imaging MRI, ada carotid Doppler ultrasound, EKG, tes darah dan sebagainya. Nah, ini gambaran-gambaran ketika ada kondisi hemorrhagic, kalau yang stroke ischemic nggak ada ya, tidak ada tanda-tanda apa. Ini penanganan untuk umum ya, tapi tetap mengatur gimana pernapasannya, tekanan darah, fungsi otak ya, fungsi pembuangan bladder, urinasi dan sebagainya. Jadi itu 5B di tetap dijaga sebaik mungkin. Terus melihat apa sih penyebabnya ya? Mungkin oh ini faktor ada trombus misalnya ya. Berikan anti trombus, ya, anti platelet gitu ya, supaya pecah misalnya sumbatannya bisa ngalir lagi. Misalnya. Terus mungkin ada apa ya aliran darah ke otak yang memang bermasalah. Lalu ya mungkin faktor lipid kah atau faktor apa kita
pasien turunkan lipidnya gitu ya dengan obat-obat anti kolesterol, anti trigliserid gitu untuk mengurangi resiko aterosklerosisnya. Tapi kalau memang ada gumpalan atau trombus, berikan antiagregasi atau antikoagulasi. Terus sembari memberikan apa ya, proteksi ke saraf-saraf gitu ya, ada misalnya sitikolin misalnya contohnya. Jadi proteksi neuronal. Kalau yang hemorragik ya mungkin operasi ya, karena apa ya, satu sisi mungkin ya pecah pembuluh darah, kita upayakan untuk segera ditutup ya supaya tidak terjadi tadi timbunan-timbunan cairan di area-area otak tadi. Terus ada operasi. Untuk penanganan iskemik tadi gimana upaya untuk reperfusi ya, misalnya sumbatan-sumbatan yang ada bisa dipecahkan supaya suplai darah akan balik lagi ke normal. Ini contoh ada apa alteplase atau tadi ada streptokinase ya, intinya fungsi-fungsi hormon apa enzim ya, ini enzim untuk fungsi apa, koagulasi ya. Jadi biasanya kadang-kadang ada faktor koagulasi yang muncul lalu membentuk sumbatan, gumpalannya mungkin terlalu besar menyumbat ya pembuluh darah arteri yang ke arah otak, ya sudah kita bisa pecahkan dengan obat-obat tadi. Jadi syaratnya tadi maksimal 3 jam setelah ada sumbatan. Jadi, sebisa mungkin ya tadi penanganan golden time-nya saya tadi di kisaran 3 jam. Nah, kalau sudah lewat biasanya sudah ada kerusakan gitu, sudah ada gangguan yang kadang-kadang sulit untuk pulih gitu. Terus setelah serangan biasanya orang masih tetap diprofilaksis, istilahnya diprevensi dengan obat-obat antikoagulan atau anti agregasi. Ya apa misal aspilet ya, aspirin dosis rendah, clopidogrel misalnya ya, diklopidin atau yang lain, supaya apa ya tadi peluang-peluang sumbatan itu bisa dikurangi. Heparin juga bisa atau yang lainnya. Terus tadi ada proteksi neuronal, ada CDP kolin atau citikolin, ya, perbaikan pada membran sel, terutama di pembuluh darah tadi ya. Terus di saraf juga bisa ya. Terus ada piracetam, di sini dikatakan memperbaiki integritas sel, terus fluiditas membran. Lalu kayak untuk kolesterol ada statin ya, simvastatin, lovastatin, norvastatin ya, itu untuk mengurangi tadi faktor hiperkolesterol, kadang-kadang hipertrigliserid juga bisa diatasi juga ya, sehingga mengurangi risiko penyumbatan oleh tadi munculnya aterosklerosis atau plaque. Terus cerebrolisin itu protein untuk otak ya, sehingga mungkin bisa alah, lindungi lah ya istilahnya ya. Untuk yang hemorragik tadi penghentian pendarahannya supaya segera apa beku ya, lalu dioperasi, tindakan operasi. Baik, itu untuk stroke barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Dok, permisi dok, saya mau tanya. Ya, silakan. Seumpama ada seseorang yang dia hipertensi, Mhm. jadi tensinya itu lebih dari normal itu, kayak Ya, tipe bisa yang tipe 2 deh, bawahnya itu di ya, atas 95. ya. Nah, itu apakah kemungkinan untuk jeda seminggu udah ke dokter, udah sembuh nih dikatakan dokter. Ya, kalau udah sembuh, apakah dia harus minum obat lagi atau cukup untuk stop karena memang udah tensinya terkontrol apa gimana, Dok? Ya, kalau apa ya tidak terdiagnosa hipertensi, hanya mungkin ada suatu saat ada kenaikan gitu ya. Heeh. Bisa saja yang sudah terkendali ya di saya faktor yang tinggal menjaga saja ya.
Gitu. Nggih. Tapi kalau memang dia terdiagnosis hipertensi ya mau tidak mau terus harus jalan, menghindari Oh. ya artinya ngontrol tekanan darah supaya tidak menimbulkan kayak tadi ya komplikasi-komplikasi. Jadi tinggal apa ya hasil diagnosisnya kayak apa. Kalau memang Hmm. dia memang hipertensi ya ya kontrol se apa ya serutin mungkin lah istilahnya. Berarti ada kemungkinan hipertensi yang pre itu dia bisa Kalau sembuh pre, gitu, Dok. pre biasanya belum pakai obat sih udah cukup sih Oh, kayak belum pakai ya? ya kita cukup Oh. apa diet garam, Oh. makanan berminyak, ya Oh, kurangi ngoten. lemak apa-apa Oh, kayak oh, oh, lah, oh. gitu, gorengan dan sebagainya ya. Hmm, Hmm. itu sudah tapi kalau mungkin olahraga ya itu sudah Oke. cukup. Berarti yang dikatakan yang dari awal ibaratnya di atas pre itu berarti Ya, kemungkinan bisa sembuh itu ya, Dok ya? bisa bisa. Jadi biasanya hanya terapi-terapi yang tidak pakai obat non farmakologi saja Heeh, bisa kontrol. heeh. Iya, Dok. Sama Itu saya dari penasaran mm. ini, Dok, soal UTS-nya, Dok. Ini Oh kemarin iya. sama teman-teman sempat bahas yang tentang ini, Dok. Pada obat yang ikatan protein plasma tinggi, namun Ya. kondisi pasiennya belum termasuk pasien yang kondisi gizi buruk. Oh, Pada kadar protein plasma itu di bawah normal. Kalau uh, untuk ikatan protein plasma tinggi yang dibahas sebelumnya kan dia untuk memperpanjangkan masa kerja obat tuh, Dok. Kalau kondisi gizi buruk itu apa ya, Dok ya? gizi buruk Itu kita lepas. belum. Jadi eh, lepas obatnya terlalu banyak. oh, Heeh, ngoten. bahaya gitu. Jadi kayak anak-anak atau ya kondisi kurang gizi ya mungkin sekarang banyak Hmm. ya yang apa sih stunting ya. Oh, Ya nggih, anak nggih, stunting stunting. itu sekarang Hmm. iya resiko kalau obat-obatnya itu punya ikatan protein plasma tinggi dia kecenderungannya bebasnya terlalu tinggi malah toksik. Jadi ya Oh, malah bahaya. Jadi kita harus lihat kondisi anak kayak apa atau pasien kayak apa, terus heeh. kita bisa ngurangi dosis atau ngurangi frekuensi pemberian. Misalnya harusnya Oh, 3 kali hanya diberikan 1 atau 2 kali, atau dosisnya harusnya 500 jadi hanya katakan 250 misalnya itu sudah cukup bagi dia gitu ya. heeh. Jadi Iya, untuk dampak yang utama itu ya untuk peningkatan toksisitas obatnya itu ya, Dok ya? iya karena yang terlalu apa ya lepasnya jadi terlalu tinggi gitu ya di dalam darah karena Oh, nggak ada pengikatan karena proteinnya nggak cukup sehingga yang harusnya heeh. misalnya terbebas hanya 30% ini malah bebas 90% ya 3 kali lipat dari yang diharapkan kan Heeh. malah melewati batas toksik biasanya. Gitu. Nah, itu Itu malah cukup. efeknya apa, Dok? Tergantung obatnya sih. Kayak Hmm. tadi obat-obat misalnya apa kayak misal ya contoh yang sederhana aja lah eh, obat-obat analgesik ya. Ya Heeh. sering kan gangguan lambung misalnya yang lebih cepat muncul misalnya contohnya. Contoh Hmm. sederhana lah. Berarti sangat bahaya itu, Dok. Ya tetap ya kita harus Iya. melihat situasi apa ini Heeh. apa, sehat atau biasanya udah kelihatan kan ya secara fisik dari fisik biasanya sudah sudah bisa kita identifikasi ini anak gizi buruk atau orang Ini dengan ya normal. Hmm. Oke. Oke, ya Dok. Terima kasih, Dok, ya atas kami penjelasannya. ada yang lain enggak? Nah, ini kalau apa ya kalau itu kan mungkin di selama ini banyak yang menangani ya pasien-pasien yang pasca stroke ya mungkin ngelatih fisioterapi kan ya ngelatih jalan ngelatih apa ya gerak-gerak agar bisa menormalkan fungsi istilahnya ya. Nah, ini mungkin ya ini sekedar bisa oh ya ternyata dalam kejadian stroke seperti ini ya sambil juga mungkin ya mengingatkan apa ya tadi bisa saja orang itu udah mulai normal lagi tapi dia masih punya faktor risiko misalnya dia adalah penderita hipertensi yang sebetulnya berpotensi lagi untuk terjadinya serangan di kemudian hari misalnya. Nah, ya ingatkan ingatkan untuk
tetap menggunakan obat anti hipertensinya, atau memang dia mungkin dari sisi fisik tidak gemuk, tapi eh, apa ya, lipid bisa saja tinggi ya. Kadang-kadang orang tidak menampakkan fisik yang obes, tapi trigliserid tinggi misalnya, bisa saja ya. Nah itu mungkin sambil apa ya, sambil ngerawat mereka untuk apa, ngelatih fisik agar ini, tapi sambil juga mengingatkan ada faktor-faktor yang memang harus dikendalikan di luar stroke-nya, karena faktor pemicunya tadi datang bisa dari mana-mana ya. Mungkin kayak tadi hipertensinya, mungkin masalah lipidnya, mungkin kayak diabetes juga ya. Orang diabetes kadang-kadang sudah rajin minum obat, tapi tahu ada stroke. Ya, nggak ngira ya. Jadi orang banyak apa ya, mengiranya dia ngontrol dengan obat ya cukup gitu. Ternyata tidak. Rutin menggunakan obat saja masih berpotensi untuk kena stroke. Jadi kebayang ya betapa ada fungsi-fungsi lain yang di luar pengobatan yang masih harus dijalankan. Contoh tadi gerak ya. Jadi gimana ngatur gerak yang misalnya apa ya, menyehatkan tapi tidak membebani lah istilahnya ya. Apalagi kalau udah usia-usia lanjut kan, mungkin jenis olahraga yang harus dilakukan hanya tertentu saja ya. Eh, apa kayak mungkin renang, mungkin apa sih, sepeda statis, ya mungkin Anda lebih tahu lah dibanding saya. Nah itu sambil apa ya, menjaga pasien tadi untuk kembali pulih, tapi ada sisi-sisi yang lain yang perlu Anda inilah apa ya, berikan penjelasan gitu, sehingga mereka memahami bahwa ada hal-hal lain yang apa ya, misalnya harus dijaga sebaik mungkin supaya tidak terjadi serangan di kemudian hari. Kalau serangan kedua lebih lebih berat biasanya dengan kondisi kerusakan yang lebih fatal. Jadi nantinya ketidakmampuan yang tadinya mungkin hanya ringan, pada serangan berikut malah malah makin lebih berat ya, makin fatal gitu. Jadi yang tadi mungkin coba mulai bisa gerak lagi, malah jadi lumpuh total ya. Jadi contohnya, jadi menghindari hal-hal seperti itu sebaik mungkin. Ya tadi misal orang masih harus pakai aspilet misalnya, ya, tetap aja suruh jalan. Tapi misalnya ya, eh, pada lansia contohnya, mungkin mereka udah gangguan-gangguan sendi kan biasanya hal yang lumrah gitu. Hati, sarankan hati-hati karena kayak obat-obat analgesik non steroid tadi biasanya juga punya masalah dengan, kadang-kadang malah ada risiko pendarahan misalnya ya, karena ada antikoagulan yang berinteraksi dengan obat-obat yang tadi. Jadi itu juga apa ya, kadang ada risiko-risiko lain yang bisa dipahami, lalu kita bisa berikan pemahaman pada pasien yang sedang kita rawat tadi. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya dok, ada lagi dok. Ya, monggo. Jadi ingat, ini kan stroke itu biasanya kan disebabnya kebanyakan dari isemik sama hipertensi. Ya, Terus betul. saya pernah nemuin pasien itu masih muda, jadi Hmm. otomatis kan elastisitas pembuluh Ya, darahnya kan sebetulnya masih masih bagus bagus. tuh. Ya. Heeh. Hmm. Tapi dia terkena stroke itu hipotensi, Dok. Jadi Oh, kondisinya itu tensinya rendah sekali, 50 per berapa ya, hmm. 70 apa berapa gitu. Nah, itu Hmm. kondisinya itu lebih parah, saya lihat itu kayak lebih parah dari yang stroke yang hipertensi apa yang isemik Hmm. gitu. Itu Hmm. penyebabnya murni yang hipotensi apa ada faktor lain itu, Dok, kira-kira ya, Dok ya? Ya, bisa ya, mungkin faktor-faktor lain bisa sih ya. Eh, karena jadi peluang kan bisa dari macam-macam ya. Jenis sumbatan itu, misal ada masalah agregasi ya, penggumpalan bisa saja ya. Jadi mungkin tekanan darah sebenarnya nggak ada masalah, tapi gumpalan tadi membentuk faktor sumbatan. Hmm. Atau mungkin lipid juga tadi ya. Tapi kalau lipid biasanya ke tensi sih ya. Kalau ini mungkin tidak Hmm, akan lipid barangkali kalau sampai hipotensi. hipotensi gitu. Kemungkinan ada sumbatan akibat
kayak trombus atau faktor gumpalan Hmm. darah. Hmm. Kemungkinannya di situ. Berarti tetap dari isemiknya ya dok ya. Ya, ya, Hmm. Itu kemungkinan juga bisa berulang ya dok ya kalau tidak ya, betul, terkontrol untuk pola betul. makannya yang Heeh, pencetus-pencetus heeh. stroke itu ya Ya, dok ya. ya. Memang Hmm. apa istilahnya jadi apa ya kita masih harus memproteksi supaya tidak ada kejadian berikutnya. Nah itu yang Oh, malah mungkin lebih lebih berat ya. Apa, kita harus lebih waspada, lebih hati-hati gitu, jadi menjaganya lebih ekstra. iya. Sebenarnya kalau jaga itu kayaknya ya kita bisalah akalin. Tapi kalau Nah, stroke ini cenderung ini depresi sama iya, stresornya itu yang kita betul. kadang sulit ngakalin. Jadi eh, Eh, beliau ini cenderung sering nangis terus gitu loh dok. Jadinya apa ya? kita Karena mau ngakalin ke psikologisnya itu ya dari sisi karena masih muda. Jadi pengennya aktif. Kenapa dia stroke? Jadi mau ngakalin ke itunya nggak ada obatnya ya dok ya itu untuk semangat ke ya. Ya depresinya apa apa ya? gimana? Mungkin psikoterapi ya kalau itu ya. Oh, ngoten. Heeh. Karena sebenarnya sisi-sisi kayak apa ya kejiwaan kan ya emang ada obatnya sih ya ke arah antidepresan. Tapi antidepresan kalau kita berikan malah potensi ke peningkatan tekanan Kalau darah stroke. malahan ya. Oh, Hmm. malahan. Jadi mungkin Oh. lebih dari psikoterapi saja akan lebih Jadi aman ya dari pendekatan sisi. pendekatan secara Heeh. personal ya dari Ya, pasien ke keluarga apa ke heeh. fisioterapinya. Oke. Ya, ya karena memang Oke. apa ya orang jadi down banget ya kalau Nggih, usia bener. masih segini masih aktif-aktifnya Heeh. kok Heeh. sudah stroke gitu lah itu kan Heeh. betul memang Jadi mental. kalau dia down banget kita mau pegang ke treatmentnya jadi awalnya agak Gitu. kesusahan sekali. Jadi kok Iya, seperti iya. ini. Karena jadi kita sebagai fisioterapi itu kesulitannya sebenarnya di awalnya itu menciptakan sugesti. Ya, Bapak sebenarnya ini bisa ya, bisa Mungkin usia segitu kemungkinan sembuhnya masih lebih besar gitu ya. lebih besar nggih. Lah makanya ini pakai cara apa? Apakah ada obat? Jadi dari Iya. stroke ini kita belajar Eh, lagi kan menganalisa eh, seperti apa. Ya, Karena stroke untuk pasien ini berbeda-beda, Dok. hmm, hmm. Tipikalnya itu loh. Oh ya ya ya. Iya sih kalau kalau sudah tua mungkin sudah kadang-kadang apa ya ya merasa ya ya beginilah kalau kondisinya lebih memaklumi ya kalau Nggih. sudah masih muda masih masih produktif lah istilahnya Nggih. jadi nggak bisa nerima kenyataan gitu. Apalagi mungkin kepala rumah tangga lebih berat Iya, lagi mikirin beban ada keluarga, ada istri, anak gitu. iya, makanya kita yang Hmm. untuk ke psikologisnya itu benar-benar Iya betul. ini effortnya besar. Benar-benar. Oke, oke. Siap, makasih, Dok. Iya. Oke, ada lagi. Kalau ini sudah cukup mungkin apa, perlu ini juga ya apa obat-obat untuk saraf gitu ya. Pemahaman ya depresi kayak gitu ya. Kalau perlu ya besok saya berikan biar memahami ya bahwa misal tadi orang kondisi stroke malah down, mungkin apa ya pemberian antidepresan mungkin bukan suatu hal yang kayak obat maksudnya dari si obat ya, malah jadi faktor pendukung bagi risiko peningkatan karena dia akan cenderung meningkatkan tadi adrenergiknya. Tadi biasanya obat-obat antidepresan malah malah ada peran di dalam meningkatkan aktivitas di apa adrenergik epinefrin tadi ya, norepinefrin atau noradrenalinnya atau ke serotoninnya gitu ya. Nah, kalau serotoninnya nggak masalah, tapi yang norepinefrinnya ini yang kadang-kadang malah justru memicu aktivitas di jantung, di pembuluh darah itu yang ada risiko ke sana. Ya itu ya sisi-sisi yang kadang-kadang apa ya mungkin perlu diperhatikan juga dalam pengobatan. Jadi kadang-kadang begitu ada gejala ke arah depresi ditangani, mungkin perlu milih-milih juga ya antidepresan mana yang aman untuk pasien contohnya. Jadi coba nanti kita bahas aja. Oke, baik kalau masih ada monggo. Kalau tidak ada, saya rasa mungkin sudah cukup. Ya, saya
mungkin bisa tutup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan responnya. Semoga ada manfaat ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ketemu.